Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Tasya Bila Putri di acara Berita 1. Saya akan menemani Anda semua di siang hari ini selama 20 menit ke depan. Berita pertama yaitu soal pertambahan kasus COVID-19 di Kota Riau. Pada Rabu kemarin terdapat tambahan 236 orang yang terpapar COVID-19 dengan tambahan 236 kasus baru tersebut. Maka jumlah total kasus virus corona di bumi lancang kuning mencapai 19.090 orang. Selain itu, dilaporkan juga adanya kabar baik yakni 156 pasien dinyatakan sembuh, sementara jumlah keseluruhan pasien positif yang telah dinyatakan sebanyak 16.569 orang. Kemudian terdapat 5 orang pasien meninggal dunia. Dengan demikian, jumlah keseluruhan pasien meninggal karena COVID-19 mencapai 424 orang. Kepala Dinas Riau Miliana Nazim mengatakan bahwa hingga Rabu jumlah total kasus COVID-19 di Riau menjadi 19.090 orang. Berita kedua yaitu soal jumlah tes COVID yang dekati standar WHO. Testing atau pemeriksaan COVID-19 mingguan yang dilakukan pemerintah kini mencapai 239.000. Jumlah ini kian mendekati standar rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Juru bicara Satgas COVID-19, Wiku Adhisa mengungkapkan pemerintah berupaya memenuhi pencapaian angka testing COVID-19 sesuai standar yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Standar jumlah tes per wilayah ini disesuaikan dengan kepadatan populasi. Berdasarkan jumlah penduduk Indonesia yang mencapai lebih dari 267 juta jiwa, maka diperlukan testing sebanyak 267.000 per orang per pekan. Pada minggu ketiga November 2020, testing ini sudah dilakukan sekitar 239.000 atau 88,6%. Kami akan kembali setelah pesan-pesan. Kembali lagi ke berita 1. Berita selanjutnya soal Depok yang akan membatasi waktu belajar tatap muka selama 4 jam. Dinas Pendidikan Kota Depok, Provinsi Jawa Barat akan membatasi waktu pembelajaran tatap muka maksimal 4 jam dalam sehari pada kegiatan belajar mengajar di sekolah dilaksanakan lagi mulai Januari 2021. Kepala Dinas Kota Depok mengatakan setelah selesai KBM atau kegiatan belajar mengajar, ruangan tersebut harus disterilkan dengan penyemprotan disinfektan. Jumlah mahasiswa dalam satu ruangan dibatasi maksimal 18 pelajar. Dinas Pendidikan Kota Depok mempersiapkan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah menyusul keputusan pemerintah pusat mengenai pelaksanaan kembali pembelajaran tatap muka pada mulai Januari 2021. Berita terakhir hari ini yaitu rumah sakit rujukan COVID-19 di Gunung Kidul sudah penuh. Terus bertambahnya kasus COVID-19 di Kabupaten Gunung Kidul dalam seminggu terakhir menyebabkan kapasitas ruang perawatan pasien COVID-19 di RSUD Saptosari menjadi menipis, padahal RSUD Saptosari merupakan rumah sakit rujukan berstatus cadangan. Direktur RSUD Saptosari Eko Darmawan mengatakan kini hanya tersisa 4 tempat tidur untuk pasien COVID-19 dari 16 yang tersedia. Sementara itu, Direktur RSUD Wonosari Heru Susilyowati mengungkapkan saat ini terdapat 19 pasien terkait COVID-19 yang menjalani keperawatan. Pasien yang dirawat terbagi atas 3 kategori, antara lain suspek sebanyak 5 orang, konfirmasi positif
simptomatik atau bergejala 7 orang dan konfirmasi positif asimptomatik tanpa gejala ada 7 orang. Kepala Dinas Kesehatan atau Dinkes Gunung Kidul Dewi Irwati saat dikonfirmasi tidak membantah kabar penuhnya rumah sakit rujukan COVID-19 di Gunung Kidul, mengingat pasien terus-menerus bertambah. Untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk, Dinkes Gunung Kidul bakal menyiapkan rumah sakit swasta untuk dijadikan tempat perawatan pasien COVID-19. Sekian berita yang saya sampaikan. Saya Tasya Bila Putri, mohon undur diri dan selamat menikmati melanjutkan aktivitas siangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.